Pagi itu matahari menembus celah tirai kamar Indah dan Zaki, menghadirkan cahaya hangat yang membuat suasana rumah mereka tampak begitu tenteram. Indah membuka mata pelan-pelan, merasakan udara segar yang masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Di sampingnya, Zaki masih terlelap, wajahnya tampak begitu damai tanpa beban, seakan dunia luar tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengusik ketenangannya. Indah tersenyum kecil, membelai rambut suaminya, lalu beranjak turun dari ranjang dengan langkah ringan. Di dapur, aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara. Indah selalu suka memulai hari dengan menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, telur, dan segelas kopi hitam untuk Zaki. Ia tahu, meski kehidupan mereka tidak berlebih, kebersamaan yang sederhana ini justru menjadi sumber kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Tak lama, suara langkah Zaki terdengar dari ruang kamar menuju dapur. Rambutnya masih sedikit berantakan, matanya setengah mengantuk, namun senyumnya selalu mampu membuat Indah merasa hangat. "Pagi, sayang," sapa Zaki sambil duduk di kursi makan. "Pagi juga," jawab Indah sambil meletakkan piring roti panggang di hadapannya. "Aku buatkan kopi kesukaanmu. Jangan lupa diminum sebelum dingin." Zaki mengangguk sambil meneguk kopi hangat itu perlahan. Sejenak mereka hanya terdiam, menikmati suasana pagi dengan sederhana namun penuh makna. Rumah kecil mereka memang jauh dari kemewahan, tapi Indah selalu percaya bahwa rumah bukanlah tentang ukuran atau isi perabotannya, melainkan tentang hati yang saling melengkapi di dalamnya. Hari itu terasa seperti hari-hari biasa yang penuh ketenangan. Indah merapikan rumah, sementara Zaki sibuk membaca beberapa buku motivasi yang berserakan di ruang tamu. Sejak beberapa bulan terakhir, Zaki memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia baru saja berhenti bekerja dari sebuah perusahaan yang mengalami krisis, dan meski kini belum mendapatkan pekerjaan baru, Indah sama sekali tidak pernah mengeluhkan keadaan itu. Baginya, Zaki sudah berusaha keras. Tugasnya sebagai istri hanyalah mendukung dan menguatkan suaminya. Menjelang siang, Indah duduk di teras rumah bersama Zaki. Mereka berbincang santai tentang hal-hal kecil, tentang rencana liburan sederhana yang selalu tertunda, tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin mereka wujudkan bersama. Sesekali tawa pecah di antara mereka, membuat suasana terasa begitu hangat. "Kalau nanti kita ada rezeki lebih, aku ingin sekali mengajakmu jalan-jalan ke pantai yang kamu suka itu," kata Zaki sambil menatap Indah dengan senyum tulus. Indah mengangguk sambil tersenyum lebar. "Aku nggak butuh liburan mahal, Ki. Bagiku, asalkan sama kamu, dimanapun terasa menyenangkan." Ucapan itu membuat Zaki terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan istrinya erat. Ia tahu betul, Indah bukanlah perempuan yang mudah tergoda gemerlap dunia. Kesederhanaannya justru membuat Zaki merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Hari semakin sore. Indah lalu masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Ia menyalakan kompor, menumis bawang dengan minyak panas, dan aroma harum langsung menyebar ke seluruh ruangan. Sementara itu, Zaki membantu dengan memotong sayuran. Pemandangan sederhana itu membuat Indah merasa seakan mereka sedang membangun kehidupan kecil yang indah, langkah demi langkah. Malamnya, setelah makan bersama, Indah dan Zaki duduk di ruang tamu, menonton acara televisi. Di luar, hujan mulai turun deras, menimbulkan suara gemericik yang berpadu dengan angin malam. Indah menyandarkan kepalanya di bahu Zaki, sementara suaminya merangkulnya erat. "Terima kasih ya, Ki. Meski keadaan kita belum sepenuhnya stabil, aku selalu bahagia karena ada kamu," ucap Indah pelan. Zaki menatapnya penuh haru, lalu mengecup keningnya. "Aku yang seharusnya berterima kasih, sayang, karena kamu selalu percaya sama aku." Malam itu mereka tertidur dengan hati yang damai, ditemani suara hujan yang menenangkan. Indah benar-benar merasa hidupnya sempurna dalam kesederhanaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik ketenangan yang begitu manis ini,
ada badai besar yang perlahan mendekat. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Indah bekerja paruh waktu di sebuah toko pakaian kecil, sementara Zaki tetap berusaha mencari pekerjaan yang sesuai. Meski begitu, mereka selalu punya cara untuk membuat setiap momen terasa indah. Saling mendukung, saling menguatkan, dan saling percaya adalah fondasi utama rumah tangga mereka. Namun, seperti pepatah lama mengatakan, ketenangan terkadang hanyalah jeda sebelum badai datang. Indah sama sekali tidak menduga bahwa kehidupannya yang tenang ini akan berubah drastis ketika seseorang dari masa lalu Zaki tiba-tiba hadir kembali. Pagi itu, Indah bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari belum sepenuhnya menerobos jendela kamar ketika ia sudah menyiapkan sarapan sederhana di dapur. Suara gesekan sendok dan panci berpadu dengan aroma tumisan bawang yang harum, menciptakan suasana rumah yang hangat. Zaki masih tertidur lelap, tubuhnya tampak letih karena semalam ia menghabiskan waktu untuk melamar pekerjaan secara online, mengisi berlembar-lembar formulir yang entah kapan akan mendapatkan jawaban. Indah tahu betul bahwa suaminya sedang berada di titik yang cukup berat. Bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi juga karena perasaan sebagai kepala keluarga yang seringkali dipenuhi rasa bersalah saat tak mampu memenuhi semua kebutuhan. Namun Indah tak pernah menuntut. Ia percaya, ujian dalam rumah tangga hanyalah jalan kecil yang harus dilalui sebelum menuju kebahagiaan yang lebih besar. Saat sarapan tersaji, Zaki akhirnya terbangun. Ia duduk di kursi makan, menatap istrinya dengan tatapan lelah namun penuh kasih. "Kamu bangun terlalu pagi lagi, ya? Aku sudah bilang, jangan terlalu capek, sayang." Indah tersenyum kecil sambil menuangkan teh hangat ke dalam gelas. "Aku ingin kamu sarapan dengan tenang sebelum mulai aktivitasmu lagi hari ini. Lagi pula, aku senang melakukan ini." Keduanya makan dengan tenang, saling berbincang tentang hal-hal kecil. Indah bercerita tentang pelanggan-pelanggan di toko pakaian tempat ia bekerja, sementara Zaki menceritakan beberapa lowongan pekerjaan yang ia temukan semalam. Meski tidak ada kepastian, semangat Zaki untuk terus mencoba membuat Indah semakin kagum padanya. Siang harinya, Indah berangkat bekerja. Jalanan kota tampak ramai seperti biasa. Di toko pakaian, Indah disambut dengan hangat oleh rekan kerjanya. Ia begitu menikmati pekerjaannya meski gajinya tidak seberapa. Baginya, bekerja bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang menjaga semangat hidup. Namun, tanpa ia sadari, di sudut lain kota, seseorang tengah menyusun rencana yang secara perlahan akan mengusik ketenangan rumah tangganya. Seorang perempuan yang pernah hadir dalam kehidupan Zaki di masa lalu. Seorang yang dulu begitu dekat dengannya namun terpisah karena jalan hidup yang berbeda. Perempuan itu bernama Rina. Ia pernah menjadi rekan kerja Zaki di perusahaan lama. Saat itu, hubungan mereka cukup akrab meski tidak pernah sampai melampaui batas. Namun, Rina selalu menyimpan rasa kagum kepada Zaki, terutama pada sikapnya yang tulus dan penuh perhatian. Kini, ketika ia mengetahui Zaki sudah menikah, rasa itu tidak serta-merta menghilang. Justru ada rasa penasaran yang tumbuh, apalagi ketika ia mendengar kabar bahwa Zaki tengah tidak bekerja. Hari berganti sore. Indah pulang ke rumah dengan langkah letih, namun wajahnya tetap membawa senyum. Zaki menyambutnya di depan pintu, membawakan tas belanja yang ia bawa. Seperti biasa, mereka berbincang ringan, bercanda, dan menghabiskan malam bersama. Namun di balik semua itu, bayangan masa lalu perlahan mendekat, meski mereka berdua belum menyadarinya. Beberapa hari kemudian, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Saat Zaki pergi menghadiri sebuah panggilan wawancara kerja, ia bertemu dengan Rina di sebuah kafe yang tak jauh dari kantor tempat wawancara. Rina tampak berbeda dari dulu. Penampilannya jauh lebih elegan, penuh percaya diri, dan jelas menunjukkan bahwa kehidupannya kini sudah mapan. "Zaki?" Suara Rina terdengar lirih namun penuh kejutan ketika ia menyadari sosok itu.
Zaki menoleh dan terdiam sejenak. Rina? Astaga, sudah lama sekali. Pertemuan yang tidak direncanakan itu membuat suasana menjadi canggung. Mereka pun memutuskan duduk sebentar di kafe untuk sekadar berbincang. Rina menanyakan kabar, pekerjaan, hingga kehidupan pribadi Zaki. Dengan jujur, Zaki menjelaskan bahwa ia kini sudah menikah dengan Indah dan sedang berusaha mencari pekerjaan baru setelah perusahaan lamanya bangkrut. Rina tersenyum tipis. Kamu masih sama seperti dulu. Ya, selalu jujur apa adanya. Aku senang mendengarnya. Tapi jujur saja, aku agak kaget. Aku kira kamu sudah mapan dengan pekerjaanmu. Ternyata. Zaki tersenyum kecut, merasa ada sedikit rasa tersindir. Namun ia tidak memperpanjang. Baginya, setiap orang punya perjalanan masing-masing, dan ia tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Pertemuan itu singkat, namun cukup untuk membuka kembali sebuah pintu yang seharusnya tetap tertutup. Rina merasa ada peluang untuk mendekat, sementara Zaki berusaha menganggapnya hanya sebagai kebetulan belaka. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu pertemuan itu bisa menjadi masalah jika Indah sampai tahu. Malam itu, Zaki pulang dengan pikiran penuh. Indah menyambutnya dengan hangat, menanyakan hasil wawancaranya. Zaki hanya menjawab dengan singkat, masih menunggu kabar, sayang. Ia tidak menceritakan tentang pertemuannya dengan Rina. Bukan karena ia ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi ia tidak ingin membuat Indah khawatir dengan hal yang sebenarnya tidak penting. Namun, yang tidak disadari Zaki adalah bahwa Rina mulai mencari tahu lebih banyak tentang dirinya. Dengan bantuan media sosial, ia menemukan akun Indah, melihat foto-foto kebersamaan mereka, dan semakin merasa ingin masuk ke dalam kehidupan mereka. Dalam pikirannya, Rina yakin bahwa Zaki pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada hanya menjadi seorang pengangguran yang ditopang istrinya. Hari demi hari berjalan, dan Indah tetap menjalani kehidupannya dengan penuh cinta. Ia sama sekali tidak merasa ada sesuatu yang berubah dari Zaki. Sementara itu, Zaki berusaha menenangkan hatinya sendiri, berharap pertemuan dengan Rina hanyalah kejadian sesaat yang tidak akan pernah terulang lagi. Namun, hidup seringkali menyimpan kejutan. Suatu sore, saat Indah pulang kerja, ia menerima sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi kalimat yang membuat jantungnya berdegup kencang. Apakah kamu tahu siapa yang sebenarnya sering bersama suamimu belakangan ini? Indah terdiam lama, menatap layar ponselnya dengan bingung. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya pesan iseng. Namun entah mengapa, ada rasa gelisah yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Malam itu, ia menatap Zaki yang sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Indah tersenyum, berusaha menepis segala prasangka. Ia percaya sepenuhnya pada suaminya. Namun jauh di lubuk hati, ia mulai merasakan bayangan samar tentang badai yang mungkin akan datang menghampiri kehidupan rumah tangganya yang selama ini begitu tenang. Pagi itu rumah kecil Indah dan Zaki kembali dipenuhi suasana hangat seperti biasa. Indah bangun lebih awal, seperti rutinitasnya setiap hari, menyiapkan sarapan sederhana untuk suaminya. Zaki masih tertidur lelap di kamar, napasnya teratur dan wajahnya tenang. Indah menatapnya sejenak sebelum beranjak ke dapur. Ada rasa syukur yang selalu ia rasakan setiap kali melihat suaminya. Meski keadaan mereka sedang sulit, kehadiran Zaki adalah alasan terbesar mengapa ia masih kuat menjalani hari-hari. Di dapur, wangi tumisan bawang putih berpadu dengan aroma nasi hangat. Indah menyiapkan telur dadar sederhana dengan tambahan sambal terasi kesukaan Zaki. Saat makanan sudah tersaji, ia pun membangunkan suaminya dengan lembut. Bangun, Ki. Sarapan dulu sebelum aku berangkat kerja. Zaki membuka mata perlahan, menatap wajah istrinya yang tersenyum penuh kasih. Ia bangkit, lalu mencuci muka sebelum duduk di meja makan. Seperti biasa,
Kamu selalu membuat pagi jadi indah, sayang, katanya sambil mengusap tangan Indah. Indah terkekeh kecil. Sarapan saja dulu. Kalau tidak, nanti kamu gak punya tenaga untuk cari lowongan kerja lagi. Percakapan kecil itu membuat pagi mereka kembali hangat. Setelah sarapan, Indah bersiap berangkat kerja ke toko pakaian. Ia mencium tangan Zaki sebelum pergi, lalu melangkah dengan ringan. Di perjalanan, Indah merasakan udara sejuk menyentuh wajahnya, membuat hatinya terasa damai. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sampai ia membuka ponselnya saat istirahat siang di toko. Sebuah pesan dari nomor asing kembali masuk. Kali ini kalimatnya lebih menusuk hati. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa suamimu selalu setia? Ada seorang wanita yang sering bersama dia belakangan ini. Indah tertegun. Tangannya bergetar saat membaca pesan itu. Matanya terpaku pada layar ponsel. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menepis pikiran buruk, meyakinkan dirinya bahwa Zaki tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun rasa penasaran dan gelisah mulai menyelinap ke dalam hatinya. Sepulang kerja, Indah sempat ragu apakah ia harus menanyakan pesan itu kepada Zaki. Saat masuk ke rumah, ia mendapati Zaki sedang duduk di ruang tamu, tampak sibuk menulis sesuatu di buku catatannya. Wajahnya serius, seolah sedang merencanakan sesuatu. "Bagaimana harimu, Ki?" tanya Indah sambil meletakkan tas di sofa. "Biasa saja. Aku habiskan waktu mencari info lowongan kerja. Ada beberapa yang kelihatannya cocok, tapi aku masih harus menunggu," jawab Zaki. Indah mengangguk, lalu masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Dalam hati, ia masih menyimpan kegelisahan tentang pesan misterius itu. Namun ia memilih diam. Ia percaya pada Zaki, dan ia tidak ingin merusak suasana rumah dengan kecurigaan yang belum tentu benar. Malamnya, setelah makan, Indah duduk di samping Zaki di ruang tamu. Mereka menonton televisi bersama. Indah bersandar di bahu suaminya, mencoba menenangkan hatinya. Namun pikiran tentang pesan misterius itu terus berputar di kepalanya. "Ki," ucap Indah lirih. "HM." Zaki menoleh, menatap istrinya dengan lembut. "Kalau suatu saat ada orang yang mencoba mengusik hubungan kita, kamu yakin bisa tetap bertahan kan?" Pertanyaan itu membuat Zaki terdiam sejenak. Ia menatap mata Indah, lalu tersenyum. "Sayang, aku sudah memilihmu, dan aku tidak pernah menyesali pilihan itu. Apapun yang terjadi, kamu adalah satu-satunya yang akan aku perjuangkan." Jawaban itu menenangkan hati Indah, meski tidak sepenuhnya menghapus kegelisahannya. Ia mengangguk pelan, lalu kembali menyandarkan kepalanya di bahu Zaki. Malam itu mereka tertidur dengan damai. Namun di dalam hati Indah masih ada sedikit ruang yang dihantui rasa khawatir. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun pesan-pesan misterius itu terus berdatangan. Ada kalanya berisi sindiran, ada pula yang seakan memberikan petunjuk samar tentang keberadaan seorang wanita yang dekat dengan Zaki. Suatu sore, Indah menerima pesan yang lebih jelas. "Namanya Rina. Dia dulu rekan kerja suamimu. Sekarang dia sering bertemu dengan Zaki diam-diam." Indah terkejut membaca nama itu. Ia mencoba mengingat apakah Zaki pernah bercerita tentang seorang bernama Rina, namun seingatnya tidak pernah. Rasa penasaran semakin besar. Ia tidak langsung menanyakan hal itu pada Zaki, melainkan memilih diam dan mengamati gerak-geriknya terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, kecurigaannya semakin menguat. Zaki tiba-tiba pulang lebih malam dari biasanya dengan alasan ada wawancara kerja. Saat Indah bertanya detailnya, jawabannya terdengar meyakinkan namun terlalu singkat. Indah mulai merasa ada yang disembunyikan. Malam itu, setelah Zaki tertidur, Indah duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap ponselnya, membaca ulang pesan-pesan misterius yang ia terima.
Hatinya berperang antara percaya penuh kepada suaminya atau mempercayai kata-kata dari orang asing. Air matanya menetes perlahan. Apa aku terlalu naif? Atau justru aku terlalu curiga? Gumamnya lirih. Di sisi lain, Zaki sendiri juga menyimpan kegelisahan. Ia memang bertemu lagi dengan Rina, dan meski tidak ada yang terjadi di antara mereka, ia tahu bahwa kedekatan itu bisa menjadi masalah besar jika Indah mengetahuinya. Ia memilih diam, berharap Rina tidak akan mencoba mengusik rumah tangganya. Namun ia salah. Rina justru semakin mendekat, merasa yakin bisa merebut hati Zaki. Hari-hari yang dulu begitu damai kini perlahan berubah. Indah mulai sering termenung, Zaki pun terlihat lebih banyak menyimpan pikiran sendiri. Hubungan mereka masih tampak hangat di luar, namun di dalam hati keduanya menyimpan kegelisahan masing-masing. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Indah kembali menerima pesan. Kali ini ada foto terlampir. Foto itu menunjukkan Zaki sedang duduk di sebuah kafe bersama seorang wanita berambut panjang yang tampak elegan. Wajah wanita itu tersenyum, sementara Zaki terlihat sedang berbicara serius. Indah terdiam. Air matanya langsung jatuh. Tangannya bergetar hebat saat memegang ponsel itu. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Ia ingin percaya bahwa ada penjelasan di balik foto itu. Namun bayangan buruk langsung menyeruak di kepalanya. Malam itu, Indah tidak bisa tidur. Ia hanya menatap wajah Zaki yang terlelap di sampingnya, mencoba mencari jawaban. "Kenapa kamu tidak pernah cerita tentang dia, Ki?" bisiknya pelan, sebelum akhirnya air mata kembali membasahi pipinya. Ia tahu, badai besar sudah benar-benar mendekat. Pagi itu Indah bangun dengan mata sembab. Semalaman ia hampir tidak bisa tidur karena terus memikirkan foto yang diterimanya lewat pesan misterius. Wajah perempuan dalam foto itu begitu jelas. Senyumannya terlihat menantang, sementara Zaki tampak serius berbicara. Meski tidak ada yang menunjukkan keintiman berlebihan, bagi Indah, foto itu sudah cukup membuat hatinya terguncang. Namun saat menoleh, ia melihat Zaki masih terlelap dengan wajah damai. Ada rasa sayang yang masih begitu kuat di hatinya, tapi bersamaan dengan itu, muncul pula rasa sakit yang sulit ia jelaskan. Ia berdiri pelan, lalu masuk ke dapur untuk menyiapkan sarapan, mencoba menutupi kegelisahan dengan kesibukan. Saat aroma nasi goreng mulai menyebar, Zaki bangun dan masuk ke dapur. "Wangi banget, sayang. Kamu bikin favoritku ya?" katanya sambil tersenyum hangat. Indah berusaha membalas senyuman itu, meski terasa kaku. "Iya, aku pikir kamu butuh energi lebih hari ini." Mereka duduk bersama di meja makan. Zaki tampak menikmati makanannya, sementara Indah hanya memandanginya sesekali. Hatinya berperang antara ingin bertanya langsung atau menahan diri. Beberapa kali ia hampir membuka mulut, tapi selalu tertahan oleh rasa takut. Takut mendengar jawaban yang justru bisa menghancurkan perasaannya. Siang harinya, Indah bekerja seperti biasa di toko pakaian. Namun pikirannya tidak bisa fokus. Ia beberapa kali salah menghitung uang kembalian, salah melipat pakaian, hingga ditegur oleh atasannya. "Indah, kamu kenapa? Biasanya nggak pernah begini," tanya sang atasan. Indah tersenyum kikuk. "Maaf, Bu, mungkin saya agak kurang tidur tadi malam." Sepulang kerja, ia berjalan pulang lebih pelan dari biasanya. Hatinya terus bertanya-tanya, apakah ia harus mempercayai foto itu begitu saja? Atau mungkin ada penjelasan yang masuk akal dari Zaki? Namun, bukankah aneh kalau Zaki tidak pernah menceritakan tentang wanita itu? Malamnya, setelah makan, Indah memberanikan diri membuka percakapan. Mereka duduk di ruang tamu, televisi menyala tapi suaranya nyaris tak terdengar karena volume dikecilkan. "Ki, aku mau tanya sesuatu," ucap Indah akhirnya, dengan nada hati-hati. Zaki menoleh, menatapnya. "Tanya apa, sayang?" "Kamu
Belakangan ini sering ketemu seseorang ya? Seorang perempuan. Pertanyaan itu membuat Zaki terdiam. Napasnya seakan tercekat sesaat. Ia tidak menyangka Indah akan menyinggung hal ini. Kamu maksud siapa? Tanyanya balik, mencoba tenang. Namanya Rina, jawab Indah pelan. Mata Zaki langsung membesar. Ia kaget bukan main. Kamu tahu dari mana? Suaranya terdengar gugup. Indah menunduk, tidak berani menatap suaminya. Aku dapat pesan. Ada yang bilang kamu sering bertemu dengan dia. Bahkan ada fotonya. Ia mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan foto itu pada Zaki. Zaki memandang foto itu lama, lalu menghela napas panjang. Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikir. Rina itu, dia memang mantan rekan kerjaku dulu. Aku nggak sengaja ketemu dia waktu wawancara kerja. Setelah itu, kami sempat ngobrol sebentar. Hanya itu. Tapi kenapa kamu nggak cerita? Suara Indah bergetar. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa kamu sembunyikan? Zaki terdiam. Ia tahu istrinya benar. Ia memang sengaja tidak menceritakan hal itu karena takut menimbulkan salah paham. Namun justru dengan diam itulah, masalah kini menjadi lebih besar. Aku hanya takut kamu salah paham. Indah, aku nggak mau kamu kepikiran. Demi Allah, nggak ada apa-apa antara aku dan dia. Aku cinta kamu. Hanya kamu, kata Zaki akhirnya, dengan suara tulus. Indah menatapnya, air matanya jatuh. Aku ingin percaya, Ki. Tapi kamu tahu nggak rasanya menerima pesan seperti itu setiap hari? Aku merasa dihantui. Aku merasa rumah tangga kita sedang diawasi orang lain. Zaki meraih tangan istrinya, menggenggam erat. Percayalah sama aku, sayang. Aku janji, aku nggak akan bertemu dia lagi. Aku akan blokir semua jalur komunikasi kalau perlu. Yang penting, jangan pernah ragukan cintaku ke kamu. Malam itu mereka akhirnya berpelukan erat. Indah mencoba menenangkan diri, meski hatinya masih menyisakan keraguan. Zaki pun berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa memutuskan semua kontak dengan Rina. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu Rina bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Dan benar saja, keesokan harinya, ketika Zaki sedang berjalan pulang setelah mengantarkan lamaran kerja, Rina muncul begitu saja di hadapannya. Zaki, tunggu, panggilnya sambil berlari kecil. Zaki terdiam, lalu menoleh. Rina, aku pikir kita sudah sepakat nggak usah bertemu lagi. Rina tersenyum miring. Kamu yang memutuskan sepihak. Aku hanya ingin ngobrol. Itu saja. Apa salahnya? Lagi pula, aku masih menganggapmu teman. Teman tidak membuat istriku gelisah setiap malam, jawab Zaki tegas. Rina terdiam sesaat, lalu mendekat. Zaki, jujurlah. Hidupmu sekarang berat, kan? Kamu nggak bekerja. Istrimu yang menopang kebutuhan rumah tangga. Apa kamu nggak merasa terbebani? Zaki menghela napas panjang. Itu urusanku dengan istriku, bukan urusanmu. Rina tersenyum tipis, tapi matanya memancarkan tekad yang kuat. Kamu selalu keras kepala. Tapi aku yakin suatu saat kamu akan sadar siapa yang benar-benar bisa memberimu kehidupan lebih baik. Zaki menatapnya dengan kesal, lalu pergi begitu saja tanpa menoleh lagi. Namun ia tahu, Rina tidak akan berhenti sampai di situ. Malamnya, Zaki duduk termenung di ruang tamu. Indah menghampirinya, menyodorkan segelas teh hangat. Kamu kenapa, Ki? Sejak tadi murung. Zaki hanya tersenyum tipis. Aku hanya lelah, sayang. Besok aku harus coba lagi cari kerja. Indah mengangguk, mencoba memahami. Ia tidak ingin memaksa suaminya bercerita lebih banyak. Namun entah mengapa, hatinya merasakan ada sesuatu yang kembali disembunyikan. Hari-hari berikutnya,
Suasana rumah tangga mereka semakin terasa berbeda. Indah lebih sering termenung, sementara Zaki tampak penuh beban. Pesan-pesan misterius yang diterima Indah pun semakin berani, bahkan mulai berisi ancaman halus. Aku akan hadir di depan matamu, dan saat itu kamu akan tahu siapa sebenarnya suamimu. Indah membaca pesan itu dengan jantung berdegup kencang. Ia tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Di luar sana, Rina mulai menyusun rencana. Ia tahu Zaki akan merayakan anniversary pernikahannya dengan Indah dalam waktu dekat. Dan ia bertekad, hari itu akan menjadi panggung utama untuk memperlihatkan dirinya. Hari itu adalah hari yang sudah lama dinanti oleh Indah dan Zaki. Tepat 3 tahun sejak mereka mengikat janji suci pernikahan. Meski kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan keterbatasan dan cobaan, Indah selalu menganggap hari anniversary sebagai momen spesial untuk merayakan cinta yang terus bertahan. Sejak pagi, Indah sudah sibuk menyiapkan segalanya. Ia memilih gaun sederhana berwarna krem yang membuatnya tampak anggun. Di dapur, ia memasak hidangan spesial, ayam panggang madu, sup sayuran, dan kue kecil buatan sendiri yang ia pelajari dari video daring. Wajahnya berseri-seri, meski beberapa hari terakhir hatinya diliputi kegelisahan akibat pesan-pesan misterius yang diterimanya. Indah ingin malam ini berbeda. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa rumah tangganya tetap kuat, bahwa cinta mereka mampu mengalahkan segala bayangan buruk yang mencoba merusaknya. Sementara itu, Zaki terlihat sibuk membersihkan rumah dan membantu menata meja makan. Ia mengenakan kemeja putih bersih, meski agak kusut karena tidak ada setrika yang sempurna di rumah mereka. Namun di mata Indah, penampilan Zaki tetap mempesona. Sayang, maaf ya, aku nggak bisa kasihmu pesta mewah atau hadiah mahal, ucap Zaki sambil merapikan piring di meja makan. Indah tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Aku nggak butuh itu semua, Ki. Bagiku, cukup ada kamu di sampingku. Itu hadiah paling besar. Mata Zaki berkilat haru. Ia mencium kening istrinya, lalu berbisik, aku beruntung punya kamu. Malam pun tiba. Lilin kecil di meja makan menyala, menciptakan suasana hangat dan romantis. Mereka makan malam bersama, saling menyuapkan makanan dengan penuh canda dan tawa. Untuk sesaat, seolah semua masalah yang membebani mereka lenyap. Namun, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Di luar rumah, seorang wanita tengah berdiri, memperhatikan mereka dari kejauhan. Wanita itu adalah Rina. Dengan gaun merah menyala, ia tampak kontras dengan suasana sederhana rumah kecil Indah dan Zaki. Tatapannya tajam, penuh rasa iri dan dendam. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Indah dan Zaki saling berpandangan. Siapa malam-malam begini? Tanya Indah. Zaki berdiri, membuka pintu. Dan di sanalah Rina berdiri, dengan senyum manis namun penuh arti. Halo, Zaki. Lama tidak bertemu. Boleh aku masuk? Suaranya terdengar ringan, seolah-olah tidak ada yang salah. Zaki terdiam, wajahnya pucat. Indah menoleh ke arah pintu, lalu berdiri. Tatapannya langsung tertuju pada wanita asing itu. Kamu siapa? Tanyanya dengan suara tenang, meski hatinya berdebar keras. Rina tersenyum sinis. Aku Rina. Mungkin suamimu pernah cerita tentang aku? Mantan rekan kerjanya dulu. Indah terdiam. Nama itu bukan asing lagi baginya. Ia mengingat pesan-pesan misterius yang sering ia terima. Dan kini, sosok itu berdiri nyata di depan matanya. Zaki mencoba menutup pintu. Rina, ini nggak pantas. Kamu harus pergi sekarang. Namun Rina menahan pintu dengan tangannya. Ia melangkah masuk tanpa diminta, lalu berdiri di ruang tamu dengan angkuh. Matanya menyapu seisi ruangan, lalu berhenti pada Indah. Jadi ini rumahmu?
Sederhana sekali. Dan kamu cantik. Tapi aku rasa kamu terlalu biasa untuk Zaki. Indah tertegun. Kata-kata itu menusuk hatinya. Tapi ia mencoba tetap tenang. Kamu datang ke sini ada urusan apa? Tanyanya. Rina melangkah mendekati Zaki. Lalu tiba-tiba berdiri sangat dekat. Dan sebelum siapapun bisa menghentikannya, ia mencium pipi Zaki dengan sengaja, tepat di depan mata Indah. Suasana seketika membeku. Indah menatap adegan itu dengan mata membesar. Tubuhnya gemetar. Zaki langsung mendorong Rina menjauh. Apa yang kamu lakukan? Jangan kurang ajar, Rina, teriaknya marah. Namun Rina hanya tertawa kecil. Kenapa? Bukankah kamu dulu sering memperhatikanku di kantor? Aku tahu kamu masih menyimpan rasa. Zaki, hanya saja, kamu terjebak dalam kehidupan miskin dengan istrimu ini. Cukup, Rina. Zaki berteriak, wajahnya memerah. Aku mencintai Indah. Jangan pernah kamu hina dia. Indah berdiri terpaku, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Malam yang seharusnya menjadi perayaan cinta berubah menjadi mimpi buruk. Ia merasakan dadanya sesak, seolah dunia runtuh di hadapannya. Namun, di balik luka itu, muncul kekuatan yang tidak pernah ia sadari. Indah melangkah maju, berdiri di depan Rina dengan mata penuh ketegasan. Kamu pikir aku akan mundur hanya karena apa yang kamu lakukan? Tidak, Rina. Aku istri Zaki, dan aku tahu betul siapa dia. Kalau kamu mengira bisa menghancurkan kami dengan cara ini, kamu salah besar. Rina terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti, Indah. Kita lihat siapa yang akhirnya akan menangis. Setelah itu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan aroma parfum menyengat yang memenuhi ruangan. Pintu tertutup. Keheningan panjang menyelimuti rumah itu. Indah masih berdiri dengan air mata mengalir, sementara Zaki mendekatinya dengan wajah penuh penyesalan. Sayang, aku minta maaf. Aku nggak pernah menyangka dia akan datang dan melakukan hal gila itu, kata Zaki, suaranya bergetar. Indah menatapnya, matanya merah karena tangis. Aku hanya butuh satu hal, Ki, kejujuranmu. Kalau kamu benar-benar cinta aku, jangan pernah lagi ada yang kamu sembunyikan. Karena yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan adalah kebohongan. Zaki menggenggam tangan istrinya erat, lalu berlutut di depannya. Aku bersumpah, Indah, aku nggak akan pernah berpaling darimu. Rina hanya masa lalu, dan aku akan pastikan dia nggak akan pernah mengusik kita lagi. Indah menutup mata, mencoba meredam rasa sakit di hatinya. Malam anniversary mereka yang seharusnya indah kini berubah menjadi titik balik. Namun ia sadar, cinta sejati tidak selalu berjalan mulus. Kadang, cinta diuji dengan badai besar, dan hanya dengan keteguhan hati mereka bisa bertahan. Di luar rumah, Rina berdiri di bawah cahaya lampu jalan, menatap pintu yang baru saja menolaknya. Senyumnya perlahan berubah menjadi tatapan penuh dendam. Kamu mungkin menang malam ini, Indah, tapi aku belum selesai. Pagi itu, rumah Indah dan Zaki terasa sunyi. Setelah malam yang mengguncang hati mereka, keduanya tampak lelah. Namun ada rasa lega karena peristiwa kemarin sudah berlalu, meski hanya sebagian saja. Indah bangun lebih awal, menatap cahaya pagi yang masuk melalui tirai. Ia masih merasakan bekas tangis di pipinya, namun ada keteguhan yang perlahan muncul. Malam kemarin menjadi pengingat bahwa cinta mereka tak boleh goyah oleh gangguan dari luar. Di dapur, Indah menyiapkan sarapan sederhana. Ia mengaduk nasi goreng dengan hati-hati, sambil sesekali menatap piring kosong di meja. Zaki masuk, masih mengenakan pakaian yang sedikit kusut karena tidak sempat ganti setelah perkelahian kecil dengan Rina. Ia terlihat penat, namun matanya tetap menatap Indah penuh kasih. Sayang,
Aku sudah bicara sama Rina tadi malam setelah dia pergi. Aku pastikan dia nggak akan mengganggu kita lagi, kata Zaki sambil menuangkan teh ke dalam gelas. Indah tersenyum tipis. Aku ingin percaya, Ki. Tapi rasanya seperti luka itu masih basah. Zaki menggenggam tangan istrinya. Aku paham. Aku akan lakukan apapun agar kamu merasa aman. Aku nggak ingin rumah tangga kita hancur hanya karena masa lalu seseorang. Setelah sarapan, Zaki pergi keluar mencari pekerjaan lagi. Sementara Indah memilih duduk di teras, menatap jalan. Ia merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Walaupun Rina sudah pergi, kehadirannya semalam meninggalkan bayangan panjang yang menakutkan. Indah tahu, ancaman itu belum benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, Indah menerima pesan lain, kali ini dari nomor yang berbeda. Pesan itu pendek, tapi cukup jelas untuk menimbulkan ketakutan. Kamu pikir malam itu selesai? Aku akan datang lagi. Dan kali ini, kamu akan menangis. Indah membeku membaca pesan itu. Ia memandang Zaki saat suaminya pulang sore hari, dan hatinya berdegup cepat. Ia ingin memberitahu Zaki, tapi sekaligus takut membuatnya marah atau khawatir. Ia memilih diam dan mencoba menenangkan diri dengan memasak makan malam. Malam itu, setelah makan, Indah duduk di ruang tamu sambil menatap lampu temaram. Zaki bergabung, duduk di sampingnya. Suasana hening, hanya terdengar suara kipas angin dan detak jam dinding. Sayang, kamu kenapa? Terlihat gelisah, tanya Zaki, menatap mata istrinya. Indah menarik napas panjang. Aku cuma lelah, Ki. Hanya itu. Namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa cemas yang masih membayangi. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak disangka terjadi. Saat Zaki keluar untuk mengantar lamaran pekerjaan, Rina muncul lagi. Kali ini ia tidak hanya berdiri di luar rumah, tetapi mengetuk pintu dengan penuh keyakinan. Zaki membuka pintu, wajahnya tegang. Rina, apa yang kamu inginkan sekarang? Aku sudah bilang kamu jangan ganggu rumah tanggaku lagi. Rina tersenyum tipis. Aku hanya ingin bicara. Aku ingin kamu dengar apa yang aku rasakan. Aku nggak akan pergi sampai kamu mendengarku. Zaki menutup pintu perlahan. Aku nggak mau dengar apapun. Aku cuma mau rumah tanggaku aman. Pergilah. Namun Rina tetap berdiri di depan rumah, seolah menunggu kesempatan lain. Zaki menghela napas panjang. Ia tahu, jika ia pergi begitu saja, Indah akan cemas. Tapi jika ia menahan Rina di depan rumah, masalah akan bertambah rumit. Malam itu, Indah dan Zaki duduk di ruang tamu, mencoba berbicara tentang apa yang terjadi. Zaki menceritakan bahwa ia sudah mencoba berbicara tegas dengan Rina, dan ia yakin wanita itu akan pergi setelah ini. Namun Indah masih merasakan ketegangan yang menekan. Ki, aku takut. Aku takut kalau suatu saat dia masuk lebih jauh ke hidup kita, kata Indah dengan suara gemetar. Zaki menariknya ke pelukan. Sayang, aku berjanji. Aku akan lakukan segalanya untuk lindungi kita. Aku cinta kamu, hanya kamu. Jangan biarkan bayangan masa lalu orang lain menghancurkan kebahagiaan kita. Hari-hari berikutnya, Indah mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi bayangan Rina terus menghantuinya. Bahkan saat ia melayani pelanggan, pikirannya sering melayang pada kejadian malam anniversary dan pesan-pesan misterius yang masih diterimanya. Suatu sore, ketika Indah sedang menutup toko, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Dari kejauhan, Rina berdiri di depan toko, menatapnya dengan senyum dingin. Indah merasa ingin lari, tapi ia tahu ia harus tetap tenang. Zaki datang tak lama kemudian. Ia melihat Rina, lalu berlari mendekat. Rina, cukup. Aku bilang jangan ganggu hidup kita lagi, teriak Zaki dengan marah. Rina tersenyum sinis. Kamu selalu keras kepala.
Zaki. Tapi aku yakin satu hari nanti, kamu akan sadar. Kamu nggak pantas hidup dengan perempuan biasa. Kamu seharusnya bersamaku. Indah berdiri di belakang Zaki, merasakan darahnya mendidih. Ia menyadari bahwa malam anniversary bukanlah puncak dari masalah ini. Masalah sebenarnya baru dimulai, dan Rina tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Malam itu, mereka pulang dengan hati yang berat. Indah duduk di kursi ruang tamu, menatap Zaki dengan mata penuh haru. Ki, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku lelah, tapi aku nggak bisa biarkan dia hancurkan rumah tangga kita. Zaki meraih tangannya, menatap mata Indah dengan tegas. Kita akan hadapi ini bersama, sayang. Aku janji, Rina nggak akan pernah bisa memisahkan kita. Aku akan pastikan rumah tangga kita tetap utuh. Namun, malam itu juga, Rina berdiri di depan rumah mereka sekali lagi, menatap lampu yang hangat dari jendela. Senyumnya mengembang, penuh keyakinan dan rencana tersembunyi. Ia tahu, untuk mencapai tujuannya, ia harus semakin nekat. Dan di dalam rumah, Indah menatap Zaki, hati dan pikirannya berperang. Ia sadar, cinta mereka akan diuji lebih keras daripada sebelumnya. Tapi ia juga tahu satu hal, jika ia tetap tegar, dan Zaki tetap jujur dan berani, rumah tangga mereka bisa bertahan dari badai yang tak terduga ini. Malam itu, keheningan menyelimuti rumah mereka. Namun di balik dinding, sebuah ancaman masih menunggu, lebih dekat dan lebih berani dari sebelumnya. Pagi itu, sinar matahari perlahan menyusup ke kamar Indah dan Zaki, menyingkap tirai tipis yang bergoyang karena angin sejuk. Indah membuka matanya dengan rasa lelah namun tegar. Ia duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang masih berdegup kencang akibat ancaman Rina yang tak kunjung reda. Malam demi malam, ia memikirkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Bayangan Rina seolah menempel dalam setiap sudut rumah, menakutkan sekaligus menguji kesabarannya. Zaki bangun tak lama kemudian. Wajahnya tampak letih, namun sorot matanya tetap penuh kasih. "Selamat pagi, sayang. Tidurmu cukup?" tanya Zaki sambil menyandarkan diri di kepala tempat tidur. Indah menggeleng pelan. "Tidak terlalu, tapi aku bisa menghadapi hari ini." Sambil menyiapkan sarapan, Indah memikirkan strategi untuk menjaga rumah tangganya. Ia tahu Rina semakin nekat. Wanita itu tidak hanya datang malam anniversary, tetapi kini terus muncul di sekitar mereka, mengawasi dan menimbulkan rasa cemas yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Indah sadar, ia dan Zaki harus menghadapi ancaman ini dengan kepala dingin. Setelah sarapan, Zaki keluar untuk mengantar lamaran pekerjaan dan menunggu panggilan wawancara. Indah duduk di teras, menatap jalan, namun tak mampu menahan rasa gelisah. Setiap bunyi motor, setiap langkah kaki yang terdengar di luar rumah, selalu membuat hatinya berdebar. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Jantung Indah serasa berhenti sejenak. Ia mendekat perlahan, membuka pintu, dan, benar saja, di sana berdiri Rina, dengan senyum tipis yang menusuk. "Rina," seru Indah, suaranya bergetar. "Apa lagi yang kamu inginkan? Aku sudah bilang, rumah ini bukan tempatmu bermain." Rina melangkah masuk tanpa izin. "Tenang, Indah. Aku cuma ingin bicara. Duduk sebentar saja. Bukankah seharusnya suamimu jujur sama aku juga?" kata Rina sambil menatap Zaki yang baru saja masuk dan terlihat kaget melihat perempuan itu berada di dalam rumah. Zaki segera maju. "Rina, cukup. Aku sudah bilang jangan ganggu hidup kami lagi." Namun Rina menatap Indah dengan dingin. "Kamu pikir kamu bisa mengusirku hanya dengan marah? Aku punya hak untuk hadir di sini. Aku hanya ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya layak untuk Zaki." Indah menahan amarahnya. "Kamu tidak layak masuk ke rumah ini. Ini rumah tangga kami,
dan kami akan melindunginya, termasuk dari orang sepertimu." Suasana tegang. Zaki mencoba menenangkan semuanya. "Rina, pergilah. Aku akan bicara baik-baik, tapi jangan pernah menantang kami di rumah sendiri." Rina tertawa kecil. "Kamu pikir aku takut? Aku hanya ingin Zaki sadar. Dia pantas mendapatkan kehidupan lebih baik. Aku bisa memberikannya." Indah merasa darahnya mendidih. Ia menyadari bahwa Rina tidak datang hanya untuk berbicara. Ada niat yang jauh lebih jahat. Ia melangkah lebih dekat ke Zaki, menggenggam tangannya dengan erat. "Ki, kita harus hadapi ini bersama. Jangan biarkan dia pecah belah kita." Zaki mengangguk, matanya berkilat tegas. "Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kita, termasuk Rina." Rina melihat kedua pasangan itu berdiri bersatu, lalu senyumnya berubah menjadi sinis. Ia sadar, menghadapi Indah bukan perkara mudah. Namun ia tidak menyerah. Dalam pikirannya, ia merencanakan langkah selanjutnya. Ia akan mulai menanam keraguan di hati Zaki dengan cara lain, lebih halus, lebih berbahaya, dan lebih menyakitkan. Hari-hari berikutnya, rumah kecil Indah dan Zaki tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali Zaki pergi mencari pekerjaan, Rina selalu muncul, meninggalkan pesan-pesan atau sekadar menatap rumah mereka dari kejauhan. Indah merasa hidupnya seperti dalam tekanan yang terus-menerus. Bahkan ketika ia tertawa di toko atau menyapa pelanggan, bayangan Rina selalu membayanginya. Suatu malam, Zaki kembali pulang dengan wajah penuh cemas. Ia membawa kabar bahwa salah satu wawancara kerja yang sangat ia harapkan gagal. Rina sudah lebih dulu menelepon, memberikan komentar menyindir yang membuat Zaki merasakan rasa bersalah. "Kenapa dia harus selalu muncul?" tanya Zaki dengan suara berat, menatap Indah. Indah menepuk bahunya dengan lembut. "Ki, kita harus tetap kuat. Jangan biarkan dia mempengaruhi kita. Percayalah, semua ini akan berlalu jika kita tetap bersama." Namun, ketenangan yang diberikan kata-kata Indah hanya sesaat. Seminggu kemudian, sebuah kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Saat Zaki keluar untuk mengantarkan lamaran pekerjaan, Indah yang tinggal sendiri di rumah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Rina berhasil masuk ke halaman belakang rumah tanpa sepengetahuannya. Di sana, Rina menulis pesan di cat putih di pagar rumah. "Kamu akan kehilangan dia. Bersiaplah." Indah menatap pesan itu, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia memanggil Zaki segera setelah ia kembali. Zaki melihat pesan itu, wajahnya memucat. "Kita harus lapor polisi, sayang. Ini sudah masuk ranah ancaman serius," kata Zaki dengan nada tegas. Indah mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi ketakutan. Malam itu mereka duduk bersama, membicarakan langkah-langkah yang harus diambil. Ia tahu, Rina bukan sekadar gangguan. Ia sudah menjadi ancaman nyata bagi rumah tangga mereka. Namun di balik semua ketegangan itu, Indah menyadari satu hal penting. Rasa cinta dan kepercayaan mereka adalah benteng terkuat. Ia menatap Zaki, hati dipenuhi keyakinan. "Ki, kita bisa lalui ini. Aku percaya sama kamu, dan aku yakin kita bisa bertahan." Zaki memeluknya erat. "Aku berjanji, sayang. Aku akan lakukan apapun agar kita tetap bersama." Di luar rumah, Rina tersenyum penuh dendam, menatap lampu yang hangat dari jendela. Ia tahu, untuk mencapai tujuannya, ia harus semakin nekat dan merencanakan langkah lebih berani lagi. Malam itu, rumah mereka tampak damai dari luar. Namun di dalam, Indah dan Zaki menyadari bahwa ancaman yang lebih besar sedang menunggu, siap untuk menguji cinta mereka hingga batas terakhir. Pagi itu, Indah bangun dengan rasa lelah yang berat di pundaknya. Sejak kejadian malam anniversary dan pesan-pesan ancaman yang terus berdatangan, tidurnya tak pernah nyenyak.
matanya sembab, tapi ia mencoba tersenyum demi menyambut hari. Ia tahu, Zaki juga menanggung beban yang sama, dan mereka harus tetap terlihat kuat satu sama lain. Di dapur, aroma kopi menguar tipis. Indah menyiapkan sarapan, sambil memikirkan strategi menghadapi Rina. Ia tahu, wanita itu bukan hanya sekadar gangguan. Keberadaannya kini sudah mengancam keamanan rumah tangga mereka. Setiap langkah harus dipikirkan dengan hati-hati, setiap tindakan harus terukur. Zaki masuk ke dapur, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya lelah, tapi matanya menatap Indah dengan penuh perhatian. "Selamat pagi, sayang. Tidurmu cukup?" Indah tersenyum tipis. "Tidak terlalu, tapi aku akan mencoba jalani hari ini." Mereka sarapan dalam keheningan singkat, masing-masing sibuk menenangkan pikiran sendiri. Setelah itu, Zaki keluar untuk mengantar lamaran pekerjaan, meninggalkan Indah sendiri di rumah. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Saat Indah membereskan dapur, ia mendengar suara langkah di halaman belakang rumah. Jantungnya serasa berhenti. Ia segera menghampiri jendela, dan mata Indah membesar saat melihat sosok yang familiar berdiri di sana, Rina. Dengan pakaian hitam dan senyum tipis, wanita itu tampak angkuh, menatap rumah mereka seolah menantang. Indah terdiam sesaat, kemudian menarik napas panjang. Ia tahu Rina tidak datang hanya untuk menakut-nakuti. Ia sudah menyusun rencana baru, lebih berani, lebih dekat, dan lebih berani menembus ruang pribadi mereka. Sore itu, ketika Zaki pulang, Indah segera memberitahunya. "Ki, dia lagi di halaman belakang. Aku lihat sendiri." Zaki melihat keluar dan wajahnya langsung menegang. "Rina, lagi-lagi? Ini sudah keterlaluan. Kita harus hentikan sekarang juga." Indah menatap Zaki, matanya penuh pertanyaan. "Tapi, bagaimana caranya? Dia sudah terlalu berani." Zaki menarik napas panjang. "Aku akan bicara tegas. Kali ini, aku tidak akan menoleransi sedikit pun gangguan darinya." Malam harinya, setelah makan malam, Zaki menunggu Rina di halaman depan. Dan benar saja, wanita itu muncul lagi, seperti sudah menunggu. Zaki melangkah mantap, menatapnya dengan tegas. "Rina, cukup. Aku sudah bilang jangan ganggu hidup kami lagi. Ini rumah kami, dan kamu tidak diizinkan masuk," tegas Zaki. Rina tersenyum sinis. "Aku hanya ingin bicara, Zaki. Aku cuma ingin kamu dengar. Aku punya hak untuk hadir di sini. Aku hanya ingin tunjukkan siapa yang pantas untukmu." Indah berdiri di belakang Zaki, merasakan ketegangan yang luar biasa. "Ki, kita harus tetap bersama. Jangan biarkan dia pecah belah kita," bisiknya. Rina menatap Indah dengan dingin. "Kamu pikir kamu bisa menakut-nakutkanku? Aku punya rencana sendiri. Aku tidak akan pergi sampai aku dapat apa yang aku inginkan." Situasi semakin memanas. Zaki mencoba menenangkan semuanya, tapi Rina tetap bersikeras masuk ke halaman mereka. Saat Zaki menahan langkahnya, tiba-tiba Rina memutar kunci pintu samping yang sebelumnya tidak terkunci sempurna, dan ia berhasil masuk ke halaman belakang rumah. Indah dan Zaki terkejut. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Zaki. Rina menatap mereka dengan mata penuh tekad. "Aku bilang aku akan masuk. Sekarang aku di sini, dan kalian tidak bisa menghentikanku." Indah merasa darahnya mendidih. Ia tahu, malam itu mereka akan diuji lebih keras daripada sebelumnya. Ia menatap Zaki dengan mata penuh haru dan keteguhan. "Ki, kita harus hadapi ini bersama." Zaki mengangguk, lalu melangkah maju. Ia berdiri di antara Indah dan Rina, siap melindungi rumah tangga mereka. "Rina, ini terakhir kalinya aku bilang. Pergilah sekarang, atau aku akan lakukan tindakan tegas." Rina tertawa kecil.
Tapi matanya tetap menatap Zaki dengan penuh tantangan. Kamu selalu keras kepala. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin tunjukkan bahwa aku lebih pantas untuk Zaki daripada dia. Indah menahan amarahnya. Ia menyadari bahwa Rina tidak akan mundur tanpa perlawanan. Ia memutuskan untuk bersuara. Rina, dengar baik-baik. Aku istri Zaki, dan aku mencintainya. Tidak ada tempat untukmu di sini. Kalau kamu berpikir bisa menghancurkan rumah tangga kami dengan intimidasi, kamu salah besar. Suasana menjadi sangat tegang. Rina menatap Indah, kemudian menatap Zaki, dan senyumnya berubah menjadi sinis. Kita lihat saja nanti, siapa yang akhirnya menangis. Kalian mungkin merasa aman sekarang, tapi aku punya rencana lain. Aku akan datang lagi. Dan kali ini aku akan lebih dekat, lebih personal. Setelah berkata demikian, Rina berbalik dan pergi, meninggalkan rumah mereka dalam keheningan yang mencekam. Indah dan Zaki saling berpandangan, sadar bahwa ancaman Rina kini tidak hanya di luar rumah, tetapi mulai menembus ruang pribadi mereka. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu dalam diam. Indah menatap Zaki. Air matanya mengalir pelan. Ki, aku takut. Aku takut kalau suatu saat dia masuk lebih jauh ke hidup kita. Zaki menggenggam tangannya dengan tegas. Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kita. Aku akan lakukan apapun untuk lindungi kamu dan rumah tangga kita. Namun di luar rumah, Rina tersenyum puas. Ia tahu, untuk mencapai tujuannya, ia harus semakin berani dan menyusun strategi lebih jahat. Dan di dalam rumah, Indah dan Zaki sadar satu hal. Ujian cinta mereka baru saja memasuki babak paling menegangkan, dan mereka harus tetap bersatu untuk bisa bertahan. Malam itu, keheningan menyelimuti rumah mereka. Namun ancaman yang lebih besar sedang menunggu, siap untuk menyerang saat mereka paling tidak menduganya. Pagi itu, Indah terbangun lebih awal dari biasanya. Udara sejuk menyelinap melalui jendela yang sedikit terbuka, namun hatinya tidak mampu merasakan ketenangan. Setelah malam-malam penuh ketegangan akibat kehadiran Rina, setiap suara yang terdengar di rumah kecil mereka membuatnya waspada. Meski Zaki sudah berjanji akan melindungi rumah tangga mereka, ancaman Rina tetap menghantui pikirannya. Indah memulai harinya dengan menyiapkan sarapan sederhana. Aroma kopi dan roti bakar memenuhi ruangan, namun ia sendiri hampir tidak merasakan kenikmatannya. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa penuh beban. Ia menatap meja makan, mencoba memikirkan cara untuk menjaga rumah tangga mereka tetap aman dari gangguan Rina. Zaki masuk ke dapur, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya penuh kasih saat menatap Indah. Selamat pagi, sayang. Tidurmu cukup. Indah tersenyum tipis. Tidak terlalu, tapi aku akan coba jalani hari ini. Setelah sarapan, Zaki berangkat mencari pekerjaan, meninggalkan Indah sendiri. Saat ia membereskan dapur, sebuah bunyi ketukan di pintu samping terdengar. Jantungnya serasa berhenti. Ia menatap jendela, dan ternyata Rina berdiri di luar, seolah sudah menunggu. Rina tersenyum tipis, menatap rumah mereka dengan angkuh. Selamat pagi, Indah. Aku hanya ingin berbicara sebentar dengan Zaki, katanya dengan nada ringan, tapi penuh tantangan. Indah menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kamu tidak diizinkan masuk. Rumah ini bukan tempatmu bermain. Pergilah sekarang. Rina menatap Indah dengan dingin. Aku tidak akan pergi. Aku hanya ingin Zaki dengar aku. Aku punya hak untuk hadir di sini. Tak lama kemudian, Zaki pulang dan melihat Rina berdiri di halaman rumah mereka. Wajahnya tegang, penuh amarah sekaligus cemas. Rina, sudah cukup. Aku sudah bilang jangan ganggu hidup kami lagi. Rina tersenyum tipis.
Aku hanya ingin Zaki sadar siapa yang pantas bersamanya. Kamu tahu aku bisa memberinya kehidupan lebih baik daripada dia, katanya sambil menatap Indah. Indah merasa darahnya mendidih. Ia menyadari Rina tidak datang hanya untuk menakut-nakuti, tetapi ingin merusak hubungan mereka. Ia melangkah lebih dekat ke Zaki, menggenggam tangannya dengan erat. Ki, kita harus hadapi ini bersama. Jangan biarkan dia pecah belah kita, bisiknya. Zaki mengangguk, matanya berkilat tegas. Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kita. Namun Rina tidak menyerah. Ia mulai menanam keraguan halus dalam percakapan dengan Zaki, menyentuh kelemahan yang selama ini tidak pernah Zaki ungkapkan. Zaki, kamu pantas lebih dari ini. Kamu bekerja keras tapi masih merasa terbebani, bukan? Kenapa tetap bertahan di hidup yang terbatas ini? Aku bisa memberimu kebebasan, katanya dengan nada lembut tapi manipulatif. Zaki mencoba menahan diri. Ia tahu Indah ada di sampingnya, namun kata-kata Rina menusuk hatinya. Perasaan bersalah, tekanan hidup, dan rasa tanggung jawab yang berat seolah menyatu menjadi satu. Ia menggenggam tangan Indah lebih erat, berusaha menenangkan dirinya. Rina, aku mencintai Indah. Jangan ciptakan keraguan di sini, katanya tegas. Rina tersenyum tipis, menyadari kekuatan kata-katanya. Ia mundur sedikit, tapi tatapannya tetap menempel di Zaki. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan benar-benar bahagia. Kamu mungkin merasa aman sekarang, tapi suatu saat kamu akan sadar. Hari-hari berikutnya, ancaman Rina tidak pernah berhenti. Ia menunggu Zaki di tempat wawancara, mengirim pesan ancaman yang lebih personal, bahkan mencoba mengganggu pekerjaan Indah. Hidup mereka semakin tegang. Indah merasa setiap detik di rumah kecil mereka dipenuhi ketakutan. Suatu sore, Indah menemukan amplop misterius di depan pintu rumah. Di dalamnya, terdapat foto Zaki saat wawancara kerja, disertai catatan. Kamu terlalu miskin untuk dia. Aku bisa memberinya hidup lebih baik. Hati-hati. Jangan sampai kehilangan dia. Indah menatap foto itu dengan tangan gemetar. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya, tetapi ia menahan air mata. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan di hadapan Zaki, Rina akan menang. Malam itu, Indah menunggu Zaki pulang, hati penuh kecemasan. Saat Zaki pulang, Indah segera memberinya amplop tersebut. Wajah Zaki langsung tegang. Rina, sudah terlalu jauh, teriaknya dengan suara bergetar. Indah menatap Zaki, air matanya jatuh. Ki, aku takut. Aku takut kalau suatu saat dia masuk lebih jauh ke hidup kita. Zaki menggenggam tangannya erat. Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kita. Aku akan lakukan apapun untuk lindungi kamu dan rumah tangga kita. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu, saling memeluk, mencoba menenangkan diri. Meski hati mereka diliputi ketakutan, mereka sadar bahwa cinta dan kepercayaan satu sama lain adalah benteng terkuat. Namun di luar rumah, Rina tersenyum puas. Ia tahu, langkah berikutnya harus lebih nekat. Ia sudah menanam benih keraguan dalam hati Zaki, dan sekarang ia merencanakan cara untuk masuk ke rumah mereka secara langsung. Malam itu, keheningan menyelimuti rumah mereka, namun ancaman yang lebih besar sedang menunggu, siap menyerang saat mereka paling lemah. Indah dan Zaki sadar satu hal, ujian cinta mereka baru saja memasuki babak paling menegangkan, dan hanya dengan tetap bersatu mereka bisa bertahan. Pagi itu, rumah kecil Indah dan Zaki tampak tenang, seolah tak ada awan gelap yang menggantung di langit. Sinar matahari masuk melalui tirai tipis, menyinari meja makan yang sudah siap dengan sarapan sederhana. Indah mencoba menikmati ketenangan itu, meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Setelah minggu-minggu penuh ketegangan akibat kehadiran Rina,
Ia menyadari bahwa ancaman tidak akan berhenti hanya karena pagi yang cerah. Indah menyiapkan kopi dan roti bakar, aroma hangatnya memenuhi dapur. Ia menatap jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Setiap bunyi langkah di luar rumah membuatnya menegang. Setiap suara motor atau sepeda yang melintas, pikirannya langsung melayang ke Rina. Ia tahu, wanita itu sudah terlalu nekat, dan tidak akan berhenti sampai mencapai tujuannya. Zaki masuk ke dapur dengan senyum lelah. Wajahnya tampak tegang, namun matanya tetap memancarkan kasih sayang pada Indah. "Selamat pagi, sayang. Tidurmu cukup?" tanya Zaki sambil menyalakan kompor kecil untuk membuat teh. Indah tersenyum tipis. "Tidak terlalu, tapi aku akan berusaha jalani hari ini." Mereka sarapan dalam keheningan, masing-masing menyimpan pikiran dan ketakutan sendiri. Zaki kemudian berangkat untuk mencari pekerjaan, meninggalkan Indah di rumah. Saat ia membereskan piring dan gelas, terdengar suara ketukan keras di pintu samping. Jantungnya serasa berhenti. Ia menatap jendela dan melihat Rina berdiri di luar, dengan pakaian hitam dan senyum tipis yang penuh kesombongan. Indah menahan napas, mencoba tetap tenang. "Kamu tidak diizinkan masuk. Rumah ini bukan tempatmu bermain. Pergilah sekarang," teriaknya dengan suara gemetar. Rina menatap Indah dengan dingin. "Aku hanya ingin bicara dengan Zaki. Aku punya hak untuk hadir di sini." Indah merasa darahnya mendidih. Ia menyadari bahwa Rina kini tidak lagi sekadar mengancam dari luar, tetapi mulai menembus ruang pribadi mereka. Ia mencoba menenangkan diri dan segera menelepon Zaki. Zaki datang tak lama kemudian. Wajahnya tegang melihat Rina berdiri di halaman rumah mereka. "Rina, sudah cukup. Aku sudah bilang jangan ganggu hidup kami lagi," teriak Zaki dengan marah. Rina tersenyum tipis. "Aku hanya ingin Zaki sadar siapa yang pantas bersamanya. Kamu tahu aku bisa memberinya kehidupan lebih baik daripada dia," katanya sambil menatap Indah. Indah merasa darahnya mendidih. Ia menyadari bahwa malam itu mereka akan diuji lebih keras daripada sebelumnya. Ia melangkah lebih dekat ke Zaki, menggenggam tangannya dengan erat. Kita harus hadapi ini bersama. Jangan biarkan dia pecah belah kita," bisiknya. Zaki mengangguk. "Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kita." Namun Rina tidak menyerah. Ia mulai menanam keraguan halus dalam percakapan dengan Zaki, menyentuh kelemahan yang selama ini tidak pernah Zaki ungkapkan. "Zaki, kamu pantas lebih dari ini. Kamu bekerja keras tapi masih merasa terbebani, bukan? Kenapa tetap bertahan di hidup yang terbatas ini? Aku bisa memberimu kebebasan," katanya dengan nada lembut tapi manipulatif. Zaki mencoba menahan diri. Ia tahu Indah ada di sampingnya, namun kata-kata Rina menusuk hatinya. Perasaan bersalah, tekanan hidup, dan rasa tanggung jawab yang berat seolah menyatu menjadi satu. Ia menggenggam tangan Indah lebih erat, berusaha menenangkan dirinya. "Rina, aku mencintai Indah. Jangan ciptakan keraguan di sini," katanya tegas. Rina tersenyum tipis, menyadari kekuatan kata-katanya. Ia mundur sedikit, tapi tatapannya tetap menempel di Zaki. "Kita lihat saja nanti, siapa yang akan benar-benar bahagia. Kamu mungkin merasa aman sekarang, tapi suatu saat kamu akan sadar." Hari-hari berikutnya, rumah kecil Indah dan Zaki tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali Zaki pergi mencari pekerjaan, Rina selalu muncul, meninggalkan pesan-pesan atau sekadar menatap rumah mereka dari kejauhan. Indah merasa hidupnya seperti dalam tekanan yang terus-menerus. Bahkan ketika ia tertawa di toko atau menyapa pelanggan, bayangan Rina selalu membayanginya. Suatu sore, Indah menemukan amplop misterius di depan pintu rumah. Di dalamnya terdapat foto Zaki saat wawancara kerja, disertai catatan. "Kamu terlalu miskin untuk dia.
Aku bisa memberinya hidup lebih baik. Hati-hati, jangan sampai kehilangan dia. Indah menatap foto itu dengan tangan gemetar. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya, tetapi ia menahan air mata. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan di hadapan Zaki, Rina akan menang. Malam itu, Indah menunggu Zaki pulang, hati penuh kecemasan. Saat Zaki pulang, Indah segera memberinya amplop tersebut. Wajah Zaki langsung tegang. "Rina, sudah terlalu jauh," teriaknya dengan suara bergetar. Indah menatap Zaki, air matanya jatuh. "Ki, aku takut. Aku takut kalau suatu saat dia masuk lebih jauh ke hidup kita." Zaki menggenggam tangannya erat. "Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kita. Aku akan lakukan apapun untuk lindungi kamu dan rumah tangga kita." Namun malam itu, Rina sudah menyusun strategi lebih nekat. Ia berhasil menemukan celah kecil di pagar belakang yang tidak terkunci, dan mulai mencoba masuk ke dalam rumah mereka secara diam-diam. Indah menyadari ada sesuatu yang salah ketika mendengar suara langkah di lantai atas. Ia menahan napas, menatap Zaki, dan keduanya menyadari Rina sudah menembus rumah mereka. Zaki segera mengecek semua pintu dan jendela, sementara Indah mencoba menenangkan diri dan menjaga ketenangan rumah. Mereka sadar, ancaman Rina kini bukan hanya di luar rumah. Ia sudah masuk ke wilayah pribadi mereka, dan ini menjadi ujian cinta dan keberanian mereka yang paling berat. Di luar rumah, Rina tersenyum puas. Ia tahu, untuk mencapai tujuannya, ia harus semakin nekat dan menyusun strategi lebih jahat. Dan di dalam rumah, Indah dan Zaki sadar satu hal. Ujian cinta mereka baru saja memasuki babak paling menegangkan, dan hanya dengan tetap bersatu mereka bisa bertahan. Malam itu, rumah mereka tampak damai dari luar. Namun di dalam, ketegangan mencapai puncaknya. Indah dan Zaki tahu, untuk melewati badai ini, mereka harus menghadapi Rina dengan keberanian dan cinta yang tak tergoyahkan. Pagi itu, udara sejuk menyelinap melalui jendela kamar Indah dan Zaki. Namun keheningan pagi tidak membawa ketenangan di hati Indah. Matanya sembab akibat kurang tidur beberapa malam terakhir, setelah menghadapi tekanan Rina yang semakin intens. Setiap suara di rumah membuatnya menegang, bahkan langkah kaki Zaki pun kadang membuat jantungnya berdebar karena ketakutan akan kemungkinan ancaman Rina. Di dapur, Indah menyiapkan sarapan sederhana, kopi hangat, telur dadar, dan roti bakar. Aroma masakan menenangkan sedikit pikirannya, tapi bayangan Rina terus menghantui. Ia menatap jendela yang menghadap halaman, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, Rina bukan hanya ancaman fisik, tapi ancaman psikologis yang bisa merusak rumah tangga mereka jika mereka lengah. Zaki masuk ke dapur. Wajahnya letih namun sorot matanya tetap penuh perhatian. "Selamat pagi, sayang. Tidurmu cukup?" Indah tersenyum tipis. "Tidak terlalu, tapi aku akan mencoba jalani hari ini." Setelah sarapan, Zaki berangkat mencari pekerjaan, meninggalkan Indah sendiri di rumah. Saat Indah membereskan dapur, terdengar bunyi ketukan di pintu. Jantungnya serasa berhenti. Ia menatap jendela dan melihat Rina berdiri di halaman depan rumah, dengan senyum tipis yang menusuk hati. Indah menahan napas, mencoba tetap tenang. "Kamu tidak diizinkan masuk. Rumah ini bukan tempatmu bermain. Pergilah sekarang," teriaknya dengan suara gemetar. Rina menatap Indah dingin, matanya menusuk. "Aku hanya ingin bicara dengan Zaki. Aku punya hak untuk hadir di sini," katanya, seakan mencoba menimbulkan keraguan di hati Indah. Indah merasa darahnya mendidih. Ia sadar, Rina kini tidak hanya mengancam dari luar, tapi mulai menyusup ke pikiran mereka, menanam rasa takut dan ketidakpercayaan. Ia segera menghubungi Zaki. Zaki datang tak lama kemudian. Wajahnya tegang melihat Rina di halaman rumah. "Rina, sudah cukup.
Aku sudah bilang jangan ganggu hidup kami lagi, teriak Zaki dengan nada marah dan cemas. Rina tersenyum tipis. Aku hanya ingin Zaki sadar siapa yang pantas bersamanya. Kamu tahu aku bisa memberinya kehidupan lebih baik daripada dia, katanya sambil menatap Indah, seakan ingin menantang kesetiaan mereka. Indah merasakan darahnya mendidih. Ia melangkah lebih dekat ke Zaki, menggenggam tangannya erat. Ki, kita harus hadapi ini bersama. Jangan biarkan dia pecah belah kita, bisiknya. Zaki menatap Indah, mata mereka bertemu penuh haru dan tekad. Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kita. Namun Rina tidak menyerah. Ia mulai menggunakan kata-kata halus yang menyentuh sisi lemah Zaki, menimbulkan keraguan yang selama ini ia sembunyikan. Zaki, kamu bekerja keras tapi masih merasa terbebani, bukan? Kenapa tetap bertahan di hidup yang terbatas ini? Aku bisa memberimu kebebasan, ucapnya dengan nada lembut tapi manipulatif. Zaki mencoba menahan diri. Ia sadar Indah ada di sampingnya. Namun kata-kata Rina menusuk hatinya. Perasaan bersalah, tekanan hidup, dan rasa tanggung jawab yang berat seolah menjadi satu. Ia menggenggam tangan Indah lebih erat, berusaha menenangkan dirinya. Rina, aku mencintai Indah. Jangan ciptakan keraguan di sini, katanya tegas. Rina tersenyum tipis, menyadari kekuatan kata-katanya. Ia mundur sedikit, tapi tatapannya tetap menempel di Zaki. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan benar-benar bahagia. Kamu mungkin merasa aman sekarang, tapi suatu saat kamu akan sadar. Hari-hari berikutnya, Rina mulai menanam benih keraguan dengan lebih cerdik. Ia meninggalkan catatan di mobil Zaki, mengirim pesan singkat yang penuh sindiran, bahkan mencoba menyentuh emosi Zaki dengan mengungkit masa lalunya yang penuh tekanan. Zaki merasa tertekan, tetapi Indah selalu ada di sisinya untuk mengingatkan apa yang benar. Suatu sore, Indah menemukan amplop misterius di depan pintu rumah. Di dalamnya terdapat foto Zaki saat wawancara kerja, disertai catatan. Kamu terlalu miskin untuk dia. Aku bisa memberinya hidup lebih baik. Hati-hati, jangan sampai kehilangan dia. Indah menatap foto itu dengan tangan gemetar. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya, namun ia menahan air mata. Malam itu, ia menunggu Zaki pulang, hati penuh kecemasan. Saat Zaki pulang, Indah segera memberinya amplop tersebut. Wajah Zaki langsung tegang. Rina, sudah terlalu jauh, teriaknya dengan suara bergetar. Indah menatap Zaki, air matanya jatuh. Ki, aku takut. Aku takut kalau suatu saat dia masuk lebih jauh ke hidup kita. Zaki menggenggam tangannya erat. Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kita. Aku akan lakukan apapun untuk lindungi kamu dan rumah tangga kita. Namun malam itu, Rina sudah menyusun strategi lebih nekat. Ia berhasil menemukan celah kecil di pagar belakang yang tidak terkunci, dan mulai mencoba masuk ke dalam rumah mereka secara diam-diam. Indah menyadari ada sesuatu yang salah ketika mendengar suara langkah di lantai atas. Ia menahan napas, menatap Zaki, dan keduanya menyadari, Rina sudah menembus rumah mereka. Zaki segera mengecek semua pintu dan jendela, sementara Indah mencoba menenangkan diri dan menjaga ketenangan rumah. Mereka sadar, ancaman Rina kini bukan hanya di luar rumah. Ia sudah masuk ke wilayah pribadi mereka, dan ini menjadi ujian cinta dan keberanian mereka yang paling berat. Malam itu, ketegangan di rumah mereka mencapai puncaknya. Indah dan Zaki tahu, untuk melewati badai ini, mereka harus menghadapi Rina dengan keberanian, kejujuran, dan cinta yang tak tergoyahkan. Mereka tahu, ancaman terbesar bukan hanya fisik, tapi tekanan emosional yang bisa menghancurkan kepercayaan dan cinta mereka jika lengah. Di luar rumah, Rina tersenyum puas. Ia tahu,
Langkah berikutnya harus lebih nekat dan menyusun strategi lebih jahat. Namun di dalam rumah, Indah dan Zaki berpegangan tangan, menatap mata satu sama lain, dan menyadari bahwa hanya dengan tetap bersatu mereka bisa bertahan menghadapi badai yang semakin mengancam rumah tangga mereka. Malam itu, keheningan menyelimuti rumah mereka. Namun ancaman Rina semakin dekat, siap menyerang di saat mereka paling rentan. Ujian cinta mereka baru saja memasuki babak paling dramatis, dan mereka sadar, hanya keberanian, cinta, dan kepercayaan yang bisa membuat mereka bertahan. Pagi itu, Indah terbangun dengan rasa lelah yang begitu berat. Sejak ancaman Rina semakin intens, tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap suara dari luar rumah, setiap langkah di halaman, selalu membuat hatinya berdegup kencang. Ia duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, meski bayangan Rina selalu menghantui pikirannya. Zaki bangun tak lama kemudian. Wajahnya tampak letih, tapi sorot matanya tetap penuh kasih sayang saat menatap Indah. "Selamat pagi, sayang. Tidurmu cukup?" Indah tersenyum tipis. "Tidak terlalu, tapi aku akan berusaha jalani hari ini." Mereka sarapan dalam keheningan yang nyaman. Meski di balik senyum itu, keduanya sadar tekanan dari Rina masih membayangi rumah tangga mereka. Zaki berangkat untuk mencari pekerjaan, meninggalkan Indah sendiri. Saat ia membereskan dapur, terdengar suara ketukan di pintu. Jantungnya seakan berhenti sejenak. Ia menatap jendela dan melihat Rina berdiri di halaman. Senyum tipisnya menusuk hati. "Kamu tidak diizinkan masuk. Rumah ini bukan tempatmu bermain. Pergilah sekarang," teriak Indah, suaranya bergetar. Rina menatap dingin, suaranya lembut tapi penuh manipulasi. "Aku hanya ingin bicara dengan Zaki. Aku ingin dia mendengar aku. Aku bisa memberinya kehidupan lebih baik." Indah menahan amarahnya, menyadari bahwa Rina kini menembus wilayah psikologis mereka. Ia segera menghubungi Zaki, yang datang tak lama kemudian. Wajahnya tegang melihat Rina di halaman. "Rina, sudah cukup. Aku sudah bilang jangan ganggu hidup kami lagi," teriak Zaki dengan nada tegas dan cemas. Rina tersenyum sinis. "Aku hanya ingin Zaki sadar siapa yang pantas bersamanya. Kamu tahu aku bisa memberinya kehidupan lebih baik daripada dia," katanya, menatap Indah dengan penuh tantangan. Indah merasakan darahnya mendidih, namun ia melangkah lebih dekat ke Zaki, menggenggam tangannya erat. Kita harus hadapi ini bersama. Jangan biarkan dia pecah belah kita," bisiknya. Zaki menatap Indah dengan mata penuh haru dan tekad. "Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kita." Namun Rina tidak menyerah. Ia mulai menyentuh sisi emosional Zaki secara langsung, menimbulkan rasa bersalah dan keraguan yang selama ini tersembunyi. "Zaki, kamu bekerja keras tapi masih merasa terbebani, bukan? Aku bisa memberimu kebebasan. Aku bisa membuatmu bahagia tanpa tekanan," katanya lembut, tapi setiap kata menusuk hati Zaki. Zaki mencoba menahan diri, menggenggam tangan Indah lebih erat. "Rina, aku mencintai Indah. Jangan ciptakan keraguan di sini," ucapnya tegas. Hari-hari berikutnya, Rina semakin agresif. Ia meninggalkan pesan-pesan yang personal, mengirim foto-foto lama Zaki saat bekerja, mengingatkan tekanan hidup yang ia rasakan, dan menyindir kesulitan ekonomi yang mereka alami. Zaki merasa tertekan, namun Indah selalu ada di sisinya, mengingatkan apa yang benar dan menjaga hatinya dari keraguan yang mulai muncul. Suatu sore, Indah menemukan amplop misterius di depan pintu rumah. Di dalamnya terdapat foto Zaki saat wawancara kerja dan catatan. "Kamu terlalu miskin untuk dia. Aku bisa memberinya hidup lebih baik. Hati-hati, jangan sampai kehilangan dia." Indah menatap foto itu dengan tangan gemetar. Dunia seolah runtuh di hadapannya, namun ia menahan air mata. Ia tahu,
Jika ia menunjukkan kelemahan di hadapan Zaki, Rina akan menang. Saat Zaki pulang, Indah memberinya amplop itu. Wajah Zaki memucat. "Rina, sudah terlalu jauh," teriaknya dengan suara bergetar. Indah menatap Zaki, air matanya jatuh. "Ki, aku takut. Aku takut kalau suatu saat dia masuk lebih jauh ke hidup kita." Zaki menggenggam tangannya erat. "Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kita. Aku akan lakukan apapun untuk lindungi kamu dan rumah tangga kita." Namun malam itu, Rina menyusun strategi lebih nekat. Ia berhasil menemukan celah kecil di pagar belakang yang tidak terkunci, dan mencoba masuk ke dalam rumah mereka secara diam-diam. Indah menyadari ada sesuatu yang salah ketika mendengar suara langkah di lantai atas. Ia menahan napas, menatap Zaki, dan keduanya menyadari Rina sudah menembus rumah mereka. Ketegangan di rumah mencapai puncak. Indah dan Zaki tahu, untuk melewati badai ini, mereka harus menghadapi Rina dengan keberanian, kejujuran, dan cinta yang tak tergoyahkan. Ancaman terbesar bukan hanya fisik, tapi tekanan emosional yang bisa menghancurkan kepercayaan dan cinta mereka jika lengah. Di luar rumah, Rina tersenyum puas. Ia tahu, langkah berikutnya harus lebih nekat dan menyusun strategi lebih jahat. Namun di dalam rumah, Indah dan Zaki berpegangan tangan, menatap mata satu sama lain, dan menyadari bahwa hanya dengan tetap bersatu mereka bisa bertahan menghadapi badai yang semakin mengancam rumah tangga mereka. Malam itu, keheningan menyelimuti rumah. Ancaman Rina semakin dekat, siap menyerang di saat mereka paling rentan. Ujian cinta mereka baru saja memasuki babak paling dramatis, dan mereka sadar, hanya keberanian, cinta, dan kepercayaan yang bisa membuat mereka bertahan. Pagi itu, rumah kecil Indah dan Zaki tampak sunyi dan tenang. Sinar matahari menyinari tirai tipis, menebarkan kehangatan yang kontras dengan ketegangan yang menyelimuti hati Indah. Beberapa malam terakhir, tidurnya selalu terganggu karena bayangan Rina yang selalu mengintai. Setiap suara di rumah membuatnya menegang, setiap langkah terasa menakutkan. Namun Indah mencoba berpura-pura tenang, menyiapkan sarapan sederhana, kopi hangat dan roti bakar, sambil menatap jendela dan berdoa agar hari ini mereka bisa bertahan tanpa gangguan. Zaki bangun tak lama kemudian. Wajahnya letih tetapi mata yang menatap Indah penuh kasih sayang. "Selamat pagi, sayang. Tidurmu cukup?" Indah tersenyum tipis. "Tidak terlalu, tapi aku akan coba jalani hari ini." Mereka sarapan dalam keheningan, masing-masing menahan rasa cemas yang menghimpit. Zaki kemudian berangkat mencari pekerjaan, meninggalkan Indah di rumah. Saat ia membereskan dapur, terdengar suara ketukan keras di pintu samping. Jantungnya serasa berhenti. Ia menatap jendela dan melihat Rina berdiri di halaman, dengan senyum tipis penuh kesombongan. "Kamu tidak diizinkan masuk. Rumah ini bukan tempatmu bermain. Pergilah sekarang," teriak Indah, suaranya bergetar antara ketakutan dan amarah. Rina menatap dingin, suaranya lembut tapi menusuk hati. "Aku hanya ingin bicara dengan Zaki. Aku ingin dia mendengar aku. Aku bisa memberinya kehidupan lebih baik daripada dia." Indah menahan amarahnya, menyadari Rina kini menembus wilayah psikologis mereka. Ia segera menghubungi Zaki. Zaki datang tak lama kemudian. Wajahnya tegang melihat Rina di halaman. "Rina, sudah cukup. Aku sudah bilang jangan ganggu hidup kami lagi," teriak Zaki dengan nada tegas. Rina tersenyum sinis. "Aku hanya ingin Zaki sadar siapa yang pantas bersamanya. Kamu tahu aku bisa memberinya kehidupan lebih baik daripada dia," katanya, menatap Indah penuh tantangan. Indah merasakan darahnya mendidih, namun ia melangkah lebih dekat ke Zaki, menggenggam tangannya erat. "Ki, kita harus hadapi ini bersama. Jangan biarkan dia pecah belah kita," bisiknya.
Zaki menatap Indah dengan mata penuh haru dan tekad. Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kita. Namun Rina tidak menyerah. Ia mulai menyentuh sisi emosional Zaki secara langsung, menimbulkan rasa bersalah dan keraguan yang selama ini tersembunyi. Zaki, kamu bekerja keras tapi masih merasa terbebani, bukan? Aku bisa memberimu kebebasan. Aku bisa membuatmu bahagia tanpa tekanan, katanya lembut, tapi setiap kata menusuk hati Zaki. Zaki mencoba menahan diri, menggenggam tangan Indah lebih erat. Rina, aku mencintai Indah. Jangan ciptakan keraguan di sini, ucapnya tegas. Hari-hari berikutnya, Rina semakin agresif. Ia meninggalkan pesan-pesan personal, mengirim foto-foto lama Zaki saat bekerja, mengingatkan tekanan hidup yang ia rasakan, dan menyindir kesulitan ekonomi yang mereka alami. Zaki merasa tertekan, tetapi Indah selalu ada di sisinya, mengingatkan apa yang benar dan menjaga hatinya dari keraguan yang mulai muncul. Suatu sore, Indah menemukan amplop misterius di depan pintu rumah. Di dalamnya terdapat foto Zaki saat wawancara kerja dan catatan. Kamu terlalu miskin untuk dia. Aku bisa memberinya hidup lebih baik. Hati-hati, jangan sampai kehilangan dia. Indah menatap foto itu dengan tangan gemetar. Dunia seolah runtuh di hadapannya, namun ia menahan air mata. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan di hadapan Zaki, Rina akan menang. Saat Zaki pulang, Indah memberinya amplop itu. Wajah Zaki memucat. Rina, sudah terlalu jauh, teriaknya dengan suara bergetar. Indah menatap Zaki, air matanya jatuh. Ki, aku takut. Aku takut kalau suatu saat dia masuk lebih jauh ke hidup kita. Zaki menggenggam tangannya erat. Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kita. Aku akan lakukan apapun untuk lindungi kamu dan rumah tangga kita. Namun malam itu, Rina sudah menyusun strategi lebih nekat. Ia berhasil menemukan celah kecil di pagar belakang yang tidak terkunci, dan mulai mencoba masuk ke dalam rumah mereka secara diam-diam. Indah menyadari ada sesuatu yang salah ketika mendengar suara langkah di lantai atas. Ia menahan napas, menatap Zaki, dan keduanya menyadari, Rina sudah menembus rumah mereka. Ketegangan di rumah mencapai puncaknya. Indah dan Zaki tahu, untuk melewati badai ini, mereka harus menghadapi Rina dengan keberanian, kejujuran, dan cinta yang tak tergoyahkan. Ancaman terbesar bukan hanya fisik, tapi tekanan emosional yang bisa menghancurkan kepercayaan dan cinta mereka jika lengah. Di luar rumah, Rina tersenyum puas. Ia tahu, langkah berikutnya harus lebih nekat dan menyusun strategi lebih jahat. Namun di dalam rumah, Indah dan Zaki berpegangan tangan, menatap mata satu sama lain, dan menyadari bahwa hanya dengan tetap bersatu mereka bisa bertahan menghadapi badai yang semakin mengancam rumah tangga mereka. Malam itu, keheningan menyelimuti rumah. Ancaman Rina semakin dekat, siap menyerang di saat mereka paling rentan. Ujian cinta mereka baru saja memasuki babak paling dramatis, dan mereka sadar, hanya keberanian, cinta, dan kepercayaan yang bisa membuat mereka bertahan. Pagi itu, Indah terbangun dengan tubuh lelah dan hati yang berat. Beberapa malam terakhir terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Bayangan Rina selalu menghantui pikirannya. Setiap suara langkah di luar rumah atau ketukan di pintu membuat jantungnya berdebar tak karuan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri meski kesadaran akan ancaman yang terus mendekat tidak pernah hilang. Zaki bangun tak lama kemudian. Matanya yang letih tetap menyimpan kasih sayang saat menatap Indah. "Selamat pagi, sayang. Tidurmu cukup?" tanyanya lembut. Indah tersenyum tipis. "Tidak terlalu, tapi aku akan berusaha jalani hari ini." Mereka sarapan dengan suasana hening, masing-masing menahan rasa cemas yang mencekam.
Zaki berangkat mencari pekerjaan, meninggalkan Indah sendiri. Saat Indah membereskan dapur, terdengar ketukan di pintu. Jantungnya serasa berhenti. Ia menatap jendela dan melihat Rina berdiri di halaman. Senyum tipisnya menusuk hati. "Kamu tidak diizinkan masuk. Rumah ini bukan tempatmu bermain. Pergilah sekarang," teriak Indah. Suaranya campur aduk antara takut dan marah. Rina menatap dingin. Suaranya lembut tapi penuh manipulasi. "Aku hanya ingin bicara dengan Zaki. Aku ingin dia mendengar aku. Aku bisa memberinya kehidupan lebih baik daripada dia." Indah menahan amarahnya, menyadari Rina kini menembus wilayah psikologis mereka. Ia segera menghubungi Zaki. Zaki datang, wajahnya tegang melihat Rina di halaman. "Rina, sudah cukup. Aku sudah bilang jangan ganggu hidup kami lagi," teriak Zaki dengan nada marah dan cemas. Rina tersenyum sinis. "Aku hanya ingin Zaki sadar siapa yang pantas bersamanya. Kamu tahu aku bisa memberinya kehidupan lebih baik daripada dia," katanya, menatap Indah penuh tantangan. Indah merasakan darahnya mendidih. Namun ia melangkah lebih dekat ke Zaki, menggenggam tangannya erat. Kita harus hadapi ini bersama. Jangan biarkan dia pecah belah kita," bisiknya. Zaki menatap Indah dengan mata penuh haru dan tekad. "Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kita." Namun Rina tidak menyerah. Ia mulai menyentuh sisi emosional Zaki secara langsung, menimbulkan rasa bersalah dan keraguan yang selama ini tersembunyi. "Zaki, kamu bekerja keras tapi masih merasa terbebani, bukan? Aku bisa memberimu kebebasan. Aku bisa membuatmu bahagia tanpa tekanan," katanya lembut, tapi setiap kata menusuk hati Zaki. Hari-hari berikutnya, Rina semakin agresif. Ia meninggalkan pesan-pesan personal, mengirim foto-foto lama Zaki saat bekerja, mengingatkan tekanan hidup yang ia rasakan, dan menyindir kesulitan ekonomi yang mereka alami. Zaki merasa tertekan, tetapi Indah selalu ada di sisinya, mengingatkan apa yang benar dan menjaga hatinya dari keraguan yang mulai muncul. Suatu sore, Indah menemukan amplop misterius di depan pintu rumah. Di dalamnya terdapat foto Zaki saat wawancara kerja dan catatan. "Kamu terlalu miskin untuk dia. Aku bisa memberinya hidup lebih baik. Hati-hati, jangan sampai kehilangan dia." Indah menatap foto itu dengan tangan gemetar. Dunia seolah runtuh di hadapannya, namun ia menahan air mata. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan di hadapan Zaki, Rina akan menang. Saat Zaki pulang, Indah memberinya amplop itu. Wajah Zaki memucat. "Rina, sudah terlalu jauh," teriaknya dengan suara bergetar. Indah menatap Zaki, air matanya jatuh. Aku takut. Aku takut kalau suatu saat dia masuk lebih jauh ke hidup kita." Zaki menggenggam tangannya erat. "Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kita. Aku akan lakukan apapun untuk lindungi kamu dan rumah tangga kita." Namun malam itu, Rina menyusun strategi lebih nekat. Ia berhasil menemukan celah kecil di pagar belakang yang tidak terkunci, dan mencoba masuk ke dalam rumah mereka secara diam-diam. Indah menyadari ada sesuatu yang salah ketika mendengar suara langkah di lantai atas. Ia menahan napas, menatap Zaki, dan keduanya menyadari Rina sudah menembus rumah mereka. Ketegangan di rumah mencapai puncaknya. Indah dan Zaki tahu, untuk melewati badai ini, mereka harus menghadapi Rina dengan keberanian, kejujuran, dan cinta yang tak tergoyahkan. Ancaman terbesar bukan hanya fisik, tapi tekanan emosional yang bisa menghancurkan kepercayaan dan cinta mereka jika lengah. Di luar rumah, Rina tersenyum puas. Ia tahu, langkah berikutnya harus lebih nekat dan menyusun strategi lebih jahat. Namun di dalam rumah, Indah dan Zaki berpegangan tangan, menatap mata satu sama lain,
dan menyadari bahwa hanya dengan tetap bersatu mereka bisa bertahan menghadapi badai yang semakin mengancam rumah tangga mereka. Malam itu, keheningan menyelimuti rumah. Ancaman Rina semakin dekat, siap menyerang di saat mereka paling rentan. Ujian cinta mereka baru saja memasuki babak paling dramatis. Namun Indah dan Zaki, meski hampir di titik terendah, menemukan kekuatan dalam pelukan satu sama lain. Mereka sadar, hanya keberanian, cinta, dan kepercayaan yang bisa membuat mereka bertahan. Mereka duduk bersama di ruang tamu, tangan saling menggenggam, menguatkan diri. Indah menatap Zaki dan berkata, "Ki, kalau kita tetap bersama, kita bisa melewati semua ini." Zaki menatap mata Indah penuh keyakinan. "Ya, sayang, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Pagi itu, rumah kecil Indah dan Zaki tampak seolah damai. Sinar matahari menembus tirai tipis, menebarkan cahaya hangat ke setiap sudut ruang tamu. Namun di balik keheningan itu, hati Indah masih diliputi kecemasan yang berat. Beberapa minggu terakhir menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Ancaman Rina yang terus-menerus, tekanan emosional pada Zaki, dan ketidakpastian tentang masa depan rumah tangganya. Indah duduk di tepi tempat tidur, memandangi Zaki yang sedang menata pakaiannya. Matanya sembab karena kurang tidur, tetapi ada cahaya tekad yang muncul di sorot matanya. Ia tahu hari ini adalah hari yang menentukan, hari untuk menghadapi Rina sekali dan untuk selamanya. "Ki, aku takut," bisik Indah, suaranya bergetar. "Aku takut kalau kita tidak bisa lepas dari ancamannya." Zaki menghentikan langkahnya, menatap Indah, dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Sayang, kita sudah melalui semua ini bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku akan melindungimu, dan kita akan melewati ini bersama. Percayalah." Indah menelan air mata dan mengangguk. Hatinya terasa sedikit ringan karena kata-kata Zaki yang penuh keyakinan itu. Mereka sarapan dengan cepat, masing-masing menyadari bahwa hari ini tidak boleh ada kesalahan. Zaki lalu berangkat untuk menyelesaikan beberapa urusan pekerjaan, meninggalkan Indah di rumah, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak lama setelah Zaki pergi, terdengar suara ketukan di pintu. Indah menahan napas, mengenali sosok Rina yang berdiri di halaman depan. Senyum tipisnya menusuk hati. Kali ini, Rina tampak lebih nekat, dengan tatapan dingin yang menunjukkan tekadnya untuk menghancurkan rumah tangga mereka. "Kamu tidak diizinkan masuk. Pergilah sekarang," teriak Indah, mencoba menahan amarahnya. Rina menatap Indah dengan tatapan dingin dan penuh sindiran. "Aku hanya ingin bicara dengan Zaki. Dia harus mendengar kenyataan yang sebenarnya. Dia bisa lebih bahagia denganku." Indah menggenggam gagang pintu dengan tangan gemetar. Ia tahu, jika ia lengah, Rina bisa merusak segalanya. Namun ia menolak untuk menyerah. Ia mengambil napas panjang dan menatap Rina langsung di mata. "Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Jika kamu ingin Zaki, kamu harus melewati aku dulu." Rina tersenyum sinis, tetapi sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, Zaki kembali pulang. Wajahnya tegang ketika melihat Rina di halaman rumah mereka. "Rina, sudah cukup. Aku sudah bilang jangan ganggu hidup kami lagi," teriak Zaki. Nada suaranya tegas namun bergetar karena kemarahan dan ketegangan. Rina tersenyum tipis. "Aku hanya ingin Zaki sadar siapa yang pantas bersamanya. Kamu tahu aku bisa memberinya kehidupan lebih baik daripada dia," katanya, menatap Indah dengan penuh tantangan. Indah melangkah lebih dekat ke Zaki, menggenggam tangannya erat. "Ki, kita harus hadapi ini bersama. Jangan biarkan dia pecah belah kita," bisiknya. Zaki menatap mata Indah, merasakan ketulusan dan keberanian yang terpancar darinya. "Aku berjanji, sayang. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kita." Konfrontasi itu memuncak ketika Rina,
yang merasa terpojok, mencoba menyentuh sisi emosional Zaki sekali lagi. "Zaki, kamu bekerja keras tapi masih merasa terbebani. Aku bisa memberimu kebahagiaan yang tak terbatas," ucapnya lembut, penuh manipulasi. Zaki menahan napas, menatap Indah, dan menggenggam tangannya lebih erat. "Rina, aku mencintai Indah. Jangan ciptakan keraguan di sini," katanya tegas. Rina tersenyum dingin, namun di mata Zaki dan Indah, senyum itu tampak rapuh. Mereka menyadari bahwa Rina tidak akan menang karena cinta mereka jauh lebih kuat daripada ancaman atau manipulasi. Malam itu, rumah kecil itu dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Rina mencoba menyusup ke dalam rumah, namun Zaki sudah menyiapkan diri. Bersama Indah, ia menghadapi Rina dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Mereka menunjukkan bahwa cinta dan kepercayaan dalam rumah tangga mereka lebih kuat daripada ketakutan, ancaman, atau godaan duniawi. Rina akhirnya menyerah, menyadari bahwa ia tidak bisa menghancurkan cinta sejati. Dengan langkah berat, ia pergi meninggalkan rumah mereka, menyisakan ketenangan yang baru bagi Indah dan Zaki. Indah menatap Zaki dengan mata basah, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena lega dan bahagia. Kita berhasil. Kita melewati semua ini," bisiknya. Zaki memeluk Indah erat, merasakan kehangatan yang luar biasa dari keberanian dan cinta yang mereka pertahankan bersama. "Ya, sayang, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kita lebih kuat dari sebelumnya." Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu, tangan saling menggenggam, menikmati ketenangan yang baru. Indah menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang keberanian menghadapi badai dan tetap bersatu saat ujian paling sulit datang. Episode itu menutup babak dramatis rumah tangga Indah dan Zaki dengan inspirasi bahwa cinta, kepercayaan, dan keberanian mampu mengalahkan segala ancaman. Mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari kemewahan atau godaan pihak ketiga, tetapi dari kesetiaan, kerja keras bersama, dan tekad untuk saling melindungi. Indah tersenyum, menatap Zaki, dan berkata, "Ki, apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu." Zaki membalas dengan senyuman hangat, "Aku juga, sayang. Selamanya." Dan malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi kehangatan yang baru, kehangatan yang lahir dari keberanian menghadapi ujian, kekuatan cinta yang tak tergoyahkan, dan keyakinan bahwa bersama, mereka bisa melewati apapun yang menghadang.